Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Sky Edu Official. Jadi kali ini saya akan melakukan percobaan secara virtual menggunakan aplikasi PET. Percobaan kali ini mengenai gerak parabola. Kalian bisa mendownload aplikasi PET-nya di App Store atau di Play Store, atau bisa juga menggunakan kata kunci gerak parabola di PET di Google HP kalian masing-masing. Oke, baik. Ini setelah kita masuk ke websitenya ya, atau kita masuk ke aplikasi PET-nya, kita akan masuk ke layar seperti ini. Sebelum layar ini, kita akan masuk dulu ke bagian seperti ini. Kita bisa tinggal klik ya. Lalu kita disuruh untuk memilih yang mana yang akan kita klik simulasinya. Kita langsung pilih yang lab saja. Nah, tampilan labnya seperti ini ya. Ada senapan, terus ada kecepatan si senapannya, terus ada tombol kuning ini untuk mengembalikan posisi, lalu tombol merah untuk melemparkan bendanya. Lalu di sini ada penggaris untuk mengukur. Terus di sini ada keterangan nilai-nilainya ya, sudut, tinggi, dan kecepatan. Terus ada jenis benda yang akan kita lempar, itu ada banyak. Yang kita klik tanda panah segitiga ke bawah ini, banyak sekali ya di sini benda-bendanya. Kalian bisa memilih benda apa yang akan kita lempar. Jadi ketika percobaan itu kita lihat variabel tetapnya apa dan variabel yang diubahnya apa. Nah, untuk percobaan kali ini variabel untuk jenis bendanya kita tetap saja gitu ya. Jenis bendanya kita pilih, misalnya yang pertama adalah baseball. Lalu untuk masanya itu yang biru ini kita bisa geser ya, diperbesar masanya atau diperkecil. Saya memilih nilai masanya 0,01 kg. Ini akan tetap, nilainya tidak akan dirubah selama 5 kali percobaan. Lalu di sini diameternya juga kita bisa rubah, tapi saya tidak akan rubah, tetap nilainya di 0,07 meter. Lalu gravitasinya juga 9,8 1 meter per sekon kuadrat. Nah, lalu di sini ada tombol bulat merah ini tuh bisa kita geser ke kanan dan ke kiri untuk mengetahui berapa jarak dari benda yang jatuh dari senapan ini. Lalu ada nanti mode normal dan ada juga mode slow ya. Oke, baik. Sesuai petunjuk LKS yang sudah ada, di sini kita melakukan 5 kali percobaan dengan sudut yang berubah. Sudut yang pertama yaitu sudutnya 25 derajat. Untuk mengukur sudutnya, kita bisa menggeserkan senapannya ke bawah dan ke atas ya. Untuk yang percobaan pertama, sudut elevasinya adalah 25 derajat. Setelah 25 derajat di sini sudah tertera ya di layar, kita klik tanda tombol merah. Nah, jangan lupa untuk menuliskan benda yang dipakai, terus massa, lalu gravitasinya, lalu kecepatannya. Di sini saya hanya menggunakan kecepatannya 18 meter per sekon. Lalu setelah memastikan itu semua, kita tinggal klik tombol merah. Oke. Nah, di sini kita tinggal geserkan ya. Ada namanya jarak terjauh. Jarak terjauh itu dihitung dari yang tombol tanda tambah ini sampai ke titik si bendanya jatuh. Ini disebutnya jarak terjauh atau X ya. Kita tinggal menggeserkan si merah ini sampai ke titik tengah-tengah, yaitu ternyata nilainya 25,2 meter. Kita tulis di tabel 25,2 meter. Lalu ada Y ini adalah jarak tertinggi. Jarak tertingginya di sini ada ya yang tanda warna hijau. Kita bisa mengukurnya menggunakan penggaris yang sudah ada di aplikasi PET ini ya. Ini gampang banget, tinggal kita tarik ke atas dan ke bawah gitu. Terus kita tinggal simpen. Ya, harus hati-hati. Terus diusahakan mengukurnya juga harus presisi ya. Jadi antara alat ukur sama mata kita tuh ada dalam garis lurus. Gitu. Oke. Nah, setelah itu, setelah memastikan garisnya lurus gitu ya,
kita menuliskan nilainya yaitu 2,87 meter. Kita tulis di kolom Y 2,87. Lalu kita langkah yang berikutnya sudut elevasinya bertambah jadi 30 derajat. Untuk mengembalikan ke posisi semula, kita tinggal mengklik tanda yang ini, yang tombol yang kuning. Oke, ini kita rubah lagi jadi 35 derajat, 30 ya. Lalu kita klik lagi tombol merah. Nah, oke, kita geserkan lagi yang merahnya ke bolanya. Nah, ini 28,5. Kita tulis lagi untuk X-nya 28,5. Lalu untuk Y-nya, oke, baik. Sekarang kita ukur yang Y-nya atau yang titik tertinggi. Titik tertingginya seperti biasa kita ukur menggunakan meteran ya, yang sudah tersedia di aplikasi Pet ini. Oke, kita tulis hasil pengukurannya 4,12 meter. Lalu kita lakukan pengukuran untuk yang 45 derajat. Kita tinggal mengklik tombol warna kuning, lalu kita ukur ini yang senapannya menjadi 45 derajat. Lalu kita klik tombol yang merah. Supaya ini tampilannya lebih gampang untuk kita ukur kembali, ini kita bisa mengklik yang tombol zoom in dan zoom out. Kita ingin mempersempit gitu ya si layarnya, kita klik yang ini. Nah, ini jadi lebih gampang gitu ya kita ukur. Geserkan untuk mengukur X-nya atau titik terjauh itu di 32,9 untuk X-nya. Lalu untuk Y-nya kita ukur juga menggunakan meteran di titik hijau. Oke. Lalu kita tulis kembali nilai Y-nya yaitu 8,13. Lalu kita ukur yang berikutnya dengan klik tombol warna kuning jadi 60. Dengan klik tombol warna merah, kita geser kembali menjadi 28,5. Lalu untuk Y-nya kita ukur kembali menggunakan meteran di titik hijau. Di titik hijau, usahakan untuk presisi nilainya 12,37. Kita lakukan hal yang sama untuk yang 90 derajat. Untuk yang 90 derajat kita tinggal geserkan yang tanda bulat merah ini ke titik yang tambah ya untuk X-nya. Titik yang tambah artinya berarti untuk X-nya itu 0 meter. Lalu untuk yang Y kita tinggal mengukur menggunakan meteran ini sampai ke titik hijau. Kita geserkan ya. Nah, lalu hasilnya adalah yang tertera di sini.
16,49 meter. Setelah itu kita bisa analisis dari hasil pengamatan data. Ketika sudutnya bertambah, di sini nilai X dan Y-nya berubah-ubah. Artinya ketika X-nya ke sini kita lihat di angka 25,2, lalu 28,5. Yang 60 derajat juga sama ya gitu ya, mengalami kenaikan. Untuk mengecek apakah data kita sudah benar atau salah, kita bisa melakukan kayak reka ulang lagi. Takutnya salah pengukuran gitu ya. Iya, bukan 28,5 tapi 28,6. Oke, yang F ini ternyata dia makin kesini makin bertambah kan, sesuai dengan nilai dari sudutnya. Namun ada juga yang bahkan bertambah dan ada juga yang bahkan saat di sudut-sudut tertentu bahkan ada yang 45 derajat itu yang paling tinggi untuk bukan paling tinggi, yang paling jauh gitu ya. Di sudut elevasi 45 derajat, si bendanya paling jauh terlemparnya. Tapi ketika di sudut 90 derajat, justru bendanya itu malah balik lagi atau tidak terlempar sama sekali di sumbu X-nya. Namun ketika kita lihat di sumbu Y atau titik tertinggi, justru makin di sini terlihat bertambah gitu ya untuk semua sudut. Makin tinggi, makin besar sudut elevasinya, titik tertingginya juga makin besar. Nah, ketika mencapai 90 derajat ya, ketika sudutnya 90 derajat, titik tertingginya yaitu 16,49. Ketika kita misalnya diperintahkan untuk menganalisis di sudut elevasi berapakah sebuah benda itu akan mengalami jarak terjauh, berarti di sudut elevasi saat bendanya itu 45 derajat. Kalau pertanyaannya pada sudut berapakah benda itu mengalami jarak tertinggi atau titik tertinggi itu saat sudut elevasinya 90 derajat. Nah, itu merupakan kesimpulan dari percobaan menggunakan gerak parabola. Nah, sampai sini video percobaan kali ini, semoga mudah dipahami. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.